Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Pandemi COVID-19 belum berakhir, namun masyarakat sudah dikejutkan dengan kehadiran fenomena long COVID-19. Apa itu long COVID-19? Long COVID-19 diketahui sebagai gejala yang kembali dialami pasien sembuh dari COVID-19. Gejala yang dimaksud mulai dari kelelahan, sesak nafas, jantung berdebar, nyeri sendi, nyeri otot, hingga depresi. Halo healthy people, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan long COVID syndrome dan hubungannya dengan pemeriksaan D-dimer. Long COVID juga disebut post-COVID syndrome atau chronic COVID. Long COVID syndrome adalah kumpulan gejala pada orang post-COVID, di mana PCR sudah negatif, namun masih ada beberapa gejala yang dirasakan. Gejala-gejala tersebut adalah dimulai dari yang paling sering dialami, kelelahan, sesak napas, jantung berdebar-debar, demam intermittent atau demam hilang timbul, nyeri pada sendi, nyeri pada otot, nyeri dada, batuk, anosmia, ditambah hilang pengecapan, sulit konsentrasi atau istilahnya kabut otak, delirium atau kebingungan, nyeri kepala, nafsu makan menurun, mual, sakit perut, nyeri tenggorokan, vertigo, diare, kurang tidur, ruam pada kulit, nyeri pada telinga, depresi, kecemasan, dan terakhir adalah post-traumatic stress disorder atau PTSD. Ternyata selain gejala fisik, dilansir Reuters, sebuah penelitian besar yang dipublikasikan dalam jurnal The Lancet Psychiatry melaporkan 1 dari 5 orang yang sembuh dari COVID-19 mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan PTSD, yaitu Post-Traumatic Stress Disorder. Gejala long COVID tersebut membuat sekitar 44% orang post-COVID mengalami kualitas hidup yang menurun. Sekitar 89% mengalami gejala yang hilang timbul. 50% mengalaminya saat sore menjelang malam hari, dan hanya 5% yang mengalami sepanjang hari. Sampai berapa lama berlangsung long COVID syndrome? Menurut berbagai sumber mengatakan bahwa gejala itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai menetap. Data hasil survei WHO menunjukkan bahwa 35% pasien post-COVID masih mengalami gejala setelah 2-3 minggu mereka dinyatakan negatif. Sedangkan data Office for National Statistics atau ONS melaporkan bahwa 20% pasien post-COVID mengalami gejala sampai 4-11 minggu dan 10% mengalami gejala lebih dari 12 minggu. Semua penderita COVID, baik yang bergejala ringan maupun yang berat, anak-anak dan dewasa mempunyai risiko mengalami long COVID syndrome. Risiko akan meningkat pada usia di atas 55 tahun, indeks massa tubuh yang lebih tinggi atau overweight pada wanita, atau yang memiliki komorbid lebih dari 1, dan atau COVID dengan gejala berat. Yang terakhir adalah pernah ada gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Lantas, apa penyebab terjadi long COVID syndrome? Hingga sekarang masih dalam penelitian penyebab long COVID syndrome. Namun dugaannya adalah yang pertama, adanya gangguan saraf otonom. Yang kedua adalah adanya dugaan kerusakan organ akibat virus dan peradangan yang ditimbulkannya. Yang ketiga adalah sisa peradangan ringan yang masih berlangsung meski virus sudah tidak ada. Namun kabar baiknya adalah bahwa long COVID syndrome tidak menularkan karena terjadinya saat pasien sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Hingga sekarang belum ada penanganan khusus untuk long COVID syndrome. Namun rekomendasi para ahli adalah yang pertama, jangan paksakan beraktivitas seperti sebelum mengalami COVID. Kemudian luangkan waktu untuk beristirahat fisik dan mental. Hindari kegiatan yang melelahkan dan periksa ke dokter jika gejala makin berat. Jika perlu, lakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium post-COVID perlu dilakukan untuk memantau sejauh mana virus COVID merusak organ-organ tubuh.
Selain paru-paru, juga dilakukan pemeriksaan pada ginjal, hati, dan jantung. Salah satu pemeriksaan yang sedang ramai dibicarakan adalah pemeriksaan D-dimer. Apa itu pemeriksaan D-dimer? Setiap kerusakan atau luka pada jaringan tubuh yang menimbulkan perdarahan akan dilakukan mekanisme penghentian perdarahan dengan membentuk bekuan darah untuk menutup luka tersebut. Setelah perdarahan berhenti, bekuan darah akan dihancurkan. Nah, lepasan sisa-sisa penghancuran bekuan darah inilah yang diukur oleh D-dimer. Semakin tinggi angka D-dimer menunjukkan semakin banyak sisa-sisa bekuan darah yang ada dalam pembuluh darah. Hal ini dapat menyumbat pembuluh darah kecil yang jika terjadi di otak dapat terjadi stroke. Jika terjadi di pembuluh darah koroner dapat timbul penyakit jantung koroner. Jika terjadi di pembuluh darah balik kaki terjadi sumbatan pembuluh darah balik kaki yang disebut DVT atau deep vein thrombosis. Jika terjadi pada organ-organ tubuh, dapat terjadi gangguan fungsi organ tersebut. Selain pada COVID, D-dimer juga dapat meningkat pada keadaan yang pertama adalah kerusakan dinding pembuluh darah karena infeksi berat, seperti pada pasca operasi, pasca trauma, luka bakar, radang kronis pada diabetes, hipertensi, kanker, gagal jantung, dan lain-lain. Yang kedua, D-dimer akan meningkat pada kondisi kehamilan, faktor hormonal, maupun faktor genetik. Yang ketiga, pasien yang lama berbaring karena sakit. Pasien COVID dengan gejala sedang sampai berat yang dirawat di rumah sakit wajib melakukan pemeriksaan D-dimer. Hasil yang mengkhawatirkan jika terjadi kenaikan D-dimer sebesar 2-4 kali dari nilai normal. Nilai normal D-dimer secara umum adalah di bawah 500 nanogram per mililiter. Namun nilai D-dimer juga tergantung dari umur, di mana nilai normal maksimal adalah sesuai dengan umur dikali 10. Misalnya umur 40 tahun, maka nilai normal maksimal adalah 400 nanogram per mililiter. Apa yang akan dilakukan saat D-dimer meningkat? Jangan mengobati sendiri, tetapi segera konsultasikan dengan dokter. Dokter akan memberikan obat pengencer darah yang sesuai dengan kondisi kita. Nah, Healthy People kiranya bisa memberikan pencerahan. Nantikan informasi selanjutnya mengenai informasi kesehatan terupdate dan terpercaya hanya di MyAlkes. Salam sehat.